Saya berharap masyarakat Kalteng bisa lebih kompak, ikutlah memberi masukan kepada pemerintah, jangan hanya bisa menyalahkan. Jadi dari pemerintah juga seperti itu, mendengarkan suara masyarakat dan mencarikan jalan yang terbaik buat mereka. Kalau saya lihat Bapak Gubernur kita sekarang pekerjanya mendekati cara kerja Bapak saya, Bapak Cilikriwut ya. Ini di hari kemerdekaan ini yang ke-81, boleh diceritain nggak cita-cita Pak Cilikriwut dengan kondisi sekarang ini gimana sih? Sepertinya sudah mendekati ya keinginannya ya, bahwa kita masyarakat Kalteng bisa berkembang dengan baik, walaupun masih ada coretan-coretannya ya, tapi paling tidak sudah perjuangannya sudah berhasil dan kemajuannya juga sudah ada perkembangannya. Nah, itu kalau misalkan soal pembangunan kan di Kalteng ini juga sering disinggung karena daerah yang kaya SDA. Nah, menurut Nina, kekayaannya apakah sudah kelihatan untuk memberikan kesejahteraan itu untuk masyarakat, atau sudah sesuai juga dengan yang diinginkan Pak Cilikriwut? Saya rasa masih belum ya, karena kesetaraannya itu tidak seimbang ya. Masih banyak yang belum bisa menikmati dari hasil perjuangan mereka dulu. Padahal kita adalah provinsi yang termasuk terkaya ya. Tapi kita belum bisa semua menikmati dari hasil perjuangan mereka itu. Kalau melihat kondisi tadi yang Ibu sampaikan soal pembagian kesetaraan SDA tadi, sebenarnya Pak Cilikriwut dulu pernah cerita sih yang dia inginkan tuh kekayaan sumber daya alam ini mau dibagikan masyarakat itu yang seperti apa? Paling tidak masyarakat itu bisa menikmati. Kalau mengerjakan sendiri itu sesuatu yang sulit ya. Tapi kalau masyarakat menikmati, jadi mereka juga bisa merasakan apa itu hasil bumi dari kita. Karena sekarang untuk jalan aja banyak yang sulit ya, apalagi untuk ke daerah-daerah. Jadi kayaknya belum 100% perjuangannya itu berhasil ya. Dulu Pak Cilikriwut memang pengennya sumber daya alam ini dikuasai, bisa dikelola juga untuk masyarakat. Iya. Kalau melihat kondisi yang sekarang ini juga, di samping tadi SDA belum terbagi rata untuk masyarakat, sekarang juga malah kena dampak karhutlah. Nah, Ibu gimana melihat kondisi Kalteng sekarang di tengah karhutlah ini? Sangat prihatin sekali. Kita provinsi kaya melimpah, tapi kita tidak bisa menikmati. Kebakaran hutan sangat merugikan masyarakat kita. Memang betul masyarakat kita itu bertani berladang ya. Tapi zaman dulu kan tidak ada yang sampai seperti sekarang. Mereka punya cara untuk supaya api ini tidak kesana kemari. Tapi sekarang kayaknya malah meluas. Jadi sangat prihatin sekali dengan kondisi kita sekarang, apalagi PLN kita blat ya. Nah, kalau misalkan bicara pemadaman ini, Bu, Iya. gimana Ibu melihat persoalan ini?
dengan seringnya pemadaman listrik berdiri di Kalteng. Padahal tadi kan sumber daya alamnya juga sudah dikeruk, tapi masih sering mati listrik. Iya. Gimana Ibu melihat kondisi yang sekarang? Menyedihkan ya, prihatin sekali. Tapi mau protes kemana? Kita sangat-sangat tersulitkan dengan kondisi seperti sekarang. Dan janji dari PLN itu tidak pernah tepat ya. Katanya sampai tanggal berapa Agustus kemarin, ini masih jalan sampai sekarang. Padahal potensi Kalteng sendiri besar ya. Besar, batu bara kan sudah kita kayaknya termasuk yang tinggi untuk menghasilkan batu bara. Kenapa kita di sini tidak diutamakan gitu loh. Itu yang saya sayangkan. Tapi di Jawa masih bisa hidup mereka. Padahal di sana mereka dapatnya dari kita kan. Bisa melihat kondisi Kalteng yang sekarang di tengah karhutlah, pemadaman. Pernah nggak sih seingat Ibu Pak Cilik Riwut itu dulu berbicara soal kondisi Kalteng yang menghadapi situasi seperti ini? Misalkan untuk listrik, untuk terkait sumber daya alamnya, gitu. Seperti apa yang diceritakan lagi-lagi dari Pak Cilik Riwut? Mungkin dia tidak terfikirkan ke sana kali ya. Karena zaman itu dulu kan listrik di sini juga ada tempat-tempat aja yang bisa hidup. Kemudian baru semua merata. Jadi masalah listrik ini betul-betul baru. Hanya soal SDM tadi memang harus diceritakan Pak Cilik Riwut ini berkeadilan untuk masyarakat. Iya, berkeadilan untuk masyarakat. Karena yang harusnya menikmati lebih banyak itu adalah masyarakat, bukan pemimpin-pemimpin kita. Karena semboyan beliau itu kan, saya adalah abdi masyarakat, saya wajib mendengarkan dan melayani masyarakat. Itu moto-moto prinsip. Itu moto beliau. Selain itu, nilai apa yang sering ditanamkan di Pak Cilik Riwut dan bisa dan penting banget nih untuk diterapkan di kondisi sekarang untuk saat ini di Kalteng? Lebih banyak mendengar keluhan masyarakat dan turun ke bawah lah. Jadi langsung mendengar keluhan masyarakat, bukan apa ya namanya itu sekarang tuh ya, Top down gitu ya, dari program dari atas saja gitu. iya, terus laporan bahwa ini semua baik, padahal tidak baik. Hanya melihat dari balik meja saja. Iya, jadi itulah keinginan beliau itu dulu sebagai abdi masyarakat itu harus langsung turun ke masyarakat. Itu yang dulu beliau lakukan. Iya, dan itu juga keinginannya untuk penerus-penerusnya. Itu nilai yang paling penting dari Pak. Iya. Nah, kalau sepengetahuan Nina, bagaimana sih Pak Cilik Riwut ini menanamkan nilai-nilai itu supaya tetap berintegritas gitu sebagai mengabdi masyarakat? Gimana itu? Dan bisa nggak sih itu ditanamkan untuk generasi muda di Kalteng sekarang? Sebetulnya bisa. Tapi kita harus memberi contoh yang baik. Jangan hanya berbicara, tapi berilah contoh yang baik. Seperti kalau saya lihat penerusnya yang masih waktu zaman itu ya, di bawah dia itu juga sepertinya pekerjaan mereka seperti itu ya. Misalnya pulang kantor mereka membersihkan jalanan, menanam pohon, itu contoh yang baik kan, bahwa bukan hanya main perintah gitu. Tapi juga sebagai pemimpin mesti turun. Turun, iya, ikut juga. Apa pesan Ibu untuk masyarakat Kalteng dan khususnya juga untuk pemimpin Kalteng saat ini? Saya berharap masyarakat Kalteng bisa lebih kompak, ikutlah memberi masukan kepada pemerintah, jangan hanya bisa menyalahkan. Jadi
dari pemerintah juga seperti itu, mendengarkan suara masyarakat dan mencarikan jalan yang terbaik buat mereka. Itu di hari kemerdekaan ke-61 ini dengan begitu harapannya bisa lebih sejahtera di Iya, betul. masyarakat Kalteng ini. Iya. Nah, untuk di hari kemerdekaan ini, apa harapan Ibu untuk Kalteng ke depan yang mungkin bisa sesuai dengan cita-cita Pak Cilik Kriwut? Apa yang masih harus ditingkatkan? Kalau saya lihat Bapak Gubernur kita sekarang pekerjanya mendekati cara kerja Bapak saya, Bapak Cilik Kriwut ya. Ini bukan saya mengagungkan beliau, tapi kalau saya lihat caranya, dia turun ke bawah, dia pendekatannya dengan masyarakat. Tapi ya namanya ini ya banyak yang senang dan tidak. Tapi kalau saya lihat dia gerakannya sudah cukup bagus dia. Dan dia selalu menanamkan bahwa kita masyarakat Dayak adalah orang nomor 1 di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan harapannya untuk Kalteng ke depan? Lebih baik, lebih menjunjung tinggi harkat masyarakat. Karena kalau masyarakat sudah merasa makmur, sudah merasa nyaman, mereka akan lebih bagus berpikir dan cara kerjanya.